Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah hari ini tanggal 16 November tahun 2023, pembahasan kita masih di seputaran diabetes mellitus ya. Jadi tanggal 14 sudah kita jelaskan diperingati sebagai hari diabetes mellitus sedunia, dan banyak sekali persoalan berkenaan diabetes ini juga sudah kita sampaikan kemarin di tanggal 15 November ya, bagaimana perspektif Islam melihat penyakit diabetes ini ya, baik dari sisi penyebab maupun bagaimana solusinya ya. Pada hari ini yang akan kita bahas masih dalam konteks diabetes mellitus ya, yaitu mengenai 9 langkah atasi diabetes secara Islami ya. Dan yang akan kita sampaikan ini berdasarkan satu pendapat ya dari dokter ya, seorang pakar kesehatan Islam dari Malaysia, yaitu Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Shafi Ismail, yang menjelaskan bahwa untuk mencegah dan mengobati penyakit diabetes secara menyeluruh, Islam memberikan solusi dengan 9 langkah. Apa langkah-langkah dari 9 tadi? Yang pertama adalah puasa ya. Jadi dengan puasa maka pankreas bisa beristirahat dalam bekerja, sehingga saat kembali makan kinerja pankreas dapat menghasilkan enzim-enzim kembali secara maksimal. Kaitannya dengan puasa, tentu saja di Islam kita mengenal puasa tahunan ya, kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Ada puasa mingguan ya, yaitu puasa Senin dan Kamis. Ada puasa bulanan yaitu di tengah bulan. Bahkan juga ada puasa harian yaitu puasa Daud yang dikenal dengan puasa Daud. Kemudian langkah yang kedua menurut pakar kesehatan Islam dari Malaysia tadi adalah kita melakukan apa yang disebut sebagai bekam ya. Dengan melakukan bekam secara benar sesuai dengan kaidah medis dan syar'i, maka pengeluaran darah yang kotor dan pengeluaran racun berjalan maksimal ya. Jadi bekam ini menjadi hal yang utama untuk dilakukan. Namun hal ini tentu harus diikuti dengan langkah-langkah lainnya. Jadi tentu saja tidak cukup bekam ya. Kemudian langkah ketiga dari 9 langkah adalah menjaga pola makan ya. Sebagaimana perintah dalam Al-Quran untuk makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, serta makan dengan makanan yang halal dan thayyib. Nah, khusus untuk penderita diabetes, kurangi makan makanan yang tentu saja mengandung gula ya. Tetapi juga menurut pakar Islami tadi juga diminta dikurangi protein hewani ya.
Kemudian langkah yang keempat ya adalah masih tentang makan, yaitu mengurangi konsumsi karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti nasi perlu dibatasi ya. Jika memungkinkan, Profesor Abdul Aziz pun menyarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bersumber dari gandum yang rendah karbohidrat. Kemudian langkah yang kelima adalah olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Minimal 2 kali dalam sepekan hendaknya melakukan olahraga secara rutin ya. Jika tubuh kita keluar keringat secara teratur, maka itu juga sangat membantu penyembuhan penyakit, juga mencegah suatu penyakit ya, khususnya diabetes. Kemudian langkah yang keenam dari 9 langkah adalah mengkonsumsi madu ya. Dalam Al-Quran dijelaskan madu sangat bagus untuk tubuh manusia karena mampu membantu daya tahan tubuh terhadap penyakit, juga membantu mengoptimalkan kinerja organ-organ vital dalam tubuh, terutama pencernaan. Kemudian yang ketujuh ya, saran dari Profesor Dr. Abdul Aziz tadi adalah konsumsi buah nanas dan menghindari buah anggur. Nah, ini agak sedikit aneh ya, mungkin nanti perlu literatur yang lain ya untuk menjelaskan mengenai ini ya. Tetapi saran dari Profesor Abdul Aziz tadi adalah langkah yang ketujuh adalah konsumsi buah nanas dan menghindari buah anggur ya. Kemudian yang kedelapan adalah konsumsi habatus sauda ya. Saya kira ini sudah banyak hadis-hadis ya, dan tidak fokus pada diabetes saja, tetapi juga semua penyakit gitu ya, untuk membantu penyembuhan dan juga untuk pencegahan. Dan yang terakhir, langkah terakhir adalah kurangi frekuensi makan. Biasanya kita orang Indonesia atau Malaysia terbiasa makan 3 hingga 4 kali sehari. Untuk penderita diabetes, pola makannya adalah 2 kali sehari. Jadi saran dari profesor di Fakultas Kedokteran Lincoln University College Malaysia ini adalah untuk yang sudah menderita diabetes cukup pola makannya 2 kali sehari ya. Jadi sebenarnya kita ya dianjurkan puasa tadi ya. Nah, dari ke-9 hal tersebut menurut Profesor Abdul Aziz bisa dilakukan pula bagi pasien non-muslim ya. Jadi hanya untuk puasa mereka bisa melakukannya dengan cara ketika bangun pagi tidak makan sarapan, hingga nanti pada siang atau sore baru makan ya. Durasi puasa itu kan sekitar 12 sampai hingga 13 jam saja, jadi bisa diatur jadwal makannya jelasnya ya. Sementara untuk orang-orang yang tinggal di wilayah subtropis sehingga durasi puasa mereka lebih panjang, disebutkan puasa tetap tak akan mengganggu penderita diabetes karena secara medis tubuh manusia mampu bertahan tanpa makan dan minum selama 36 jam. Sehingga ikhtiar puasa umat Islam di sana untuk penyembuhan diabetes tetap dapat dilakukan. Demikian tadi ya 9 langkah mengatasi diabetes secara Islami yang disampaikan oleh pakar kesehatan Islam dari Malaysia ya, Profesor Abdul Aziz ya. Demikian bisa kita sampaikan, dan mari kita lakukan hal-hal yang baik, yang ilmiah dan masih tetap berlandaskan ajaran-ajaran mulia ya, dari keyakinan kita di Islam ya. Selamat mencoba, dan semoga apa yang kita lakukan tetap dalam
konteks ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.